Halo pemirsa, senang sekali saya Eva Wondo dapat menyapa Anda hari ini. Selama 30 menit kami akan hadirkan beragam informasi terkait pegunungan di Indonesia. Ada fakta dan informasi apa saja? Langsung saja kita mulai Mozaik selengkapnya untuk Anda. Indonesia memiliki 127 gunung api aktif yang tersebar di beberapa daerah. Separuhnya bahkan dipantau ketat aktivitasnya untuk mengantisipasi erupsi. Menikmati lukisan alam dengan mendaki gunung di Indonesia. Pendaki pun disuguhi pemandangan matahari terbit hingga fenomena blue fire. Menjelajahi Gunung Papandayan sambil melihat tumbuhan endemik khas pegunungan tinggi Edelweiss. Pemirsa, Indonesia memiliki 127 gunung api aktif yang separuhnya bahkan dipantau ketat aktivitasnya untuk mengantisipasi erupsi. Tahukah Anda jika beberapa gunung dulunya mempunyai puncak yang cukup tinggi, namun hancur akibat erupsi? Mozaik mengulasnya untuk Anda. Indonesia memiliki ratusan gunung api aktif yang tersebar di beberapa daerah. Beberapa di antaranya mengalami erupsi hingga menelan korban dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kita mulai dari Gunung Merapi. Gunung yang terletak di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ini terkenal sebagai gunung yang paling aktif di Pulau Jawa. Pada tahun 2010, Merapi erupsi dengan mengeluarkan muntahan lava serta asap hitam fenomenal yang kerap disebut wedus gembel. Bencana ini mengakibatkan 153 orang meninggal dunia, satu di antaranya adalah Mbah Marijan yang dipercaya sebagai juru kunci Gunung Merapi. Selain itu, sebanyak 320.000 orang lebih lainnya dikabarkan kehilangan tempat tinggal. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Gunung ini kembali erupsi pada tahun 2010 setelah terakhir kalinya meletus pada tahun 1600-an. Gunung terbesar kedua di Sumatera Utara ini hingga kini masih mengeluarkan lava pijar dan kepulan asap dari puncaknya. Pada 2010, sebanyak 12.000 warga diungsikan ke wilayah yang lebih aman. Pada 2014 dan 2016, Gunung Sinabung kembali erupsi hingga meregang puluhan nyawa warga akibat terpapar abu vulkanik dan awan panas. Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali. Gunung ini kembali aktif pada 2017 lalu hingga statusnya ditingkatkan menjadi waspada. Akibatnya sebanyak lebih dari 120.000 orang diungsikan ke beberapa titik aman serta sejumlah penerbangan terganggu akibat paparan abu vulkanik. Meski demikian, pemerintah daerah sudah melakukan segala antisipasi dan upaya untuk menghadapi bencana ini. Hal ini karena pihak Pemda berkaca dengan erupsi Gunung Agung pada tahun 1963 yang mengakibatkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia. Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Gunung ini erupsi pada 26 Juli lalu dengan mengeluarkan kolom abu hingga mencapai 200 meter di atas puncak. Gunung Tangkuban Perahu memiliki 3 kawah yang saling berdekatan, yakni Kawah Ratu, Kawah Upas, dan Kawah Umas. PVMBG bahkan mencatat erupsi Gunung Tangkuban Perahu terjadi sebanyak 13 kali sejak tahun 1829 lalu. Selain beberapa gunung tersebut, ternyata sejumlah peneliti juga mengamati gunung-gunung yang dulunya pernah berdiri kokoh namun hancur akibat letusan. Kita mulai dari Gunung Anak Krakatau. Gunung Anak Krakatau merupakan gunung yang terbentuk sejak Gunung Krakatau meletus dahsyat pada 1883 lalu. Menurut ahli geologi Simon Winchester, dentuman tersebut paling besar hingga terdengar sampai 4.600 km dari pusat letusan. Letusan ini bahkan tercatat dalam The Guinness Book of Records sebagai ledakan terbesar sepanjang sejarah. Jumlah korban meninggal akibat peristiwa ini tercatat mencapai lebih dari 30.000 jiwa.
Pada akhir tahun lalu, Gunung Anak Krakatau meletus hingga menjadi salah satu penyebab tsunami di Selat Sunda. Namun menurut warga sekitar, gunung ini memang kerap mengeluarkan lava pijar dengan intensitas yang cukup sering. Meski demikian, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mengatakan fenomena ini tak perlu dikhawatirkan, namun masyarakat diminta tetap menghindari hingga radius yang ditentukan. Gunung Samalas di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebagian orang mungkin asing mendengarnya. Namun tahukah Anda bahwa Danau Segara Anak merupakan sisa dari letusan Gunung Samalas? Para peneliti mencatat Gunung Samalas meletus pada tahun 1257 silam dan memuntahkan sekitar 10 mil kubik batu ke atmosfer bumi. Sekitar 2/3 Gunung Samalas hancur dan meninggalkan jejak berupa kaldera Segara Anak. Letusan ini bahkan mengakibatkan anomali pada iklim dunia turun hingga sempat mencapai suhu 0 derajat. Aktivitas letusan Gunung Samalas ini juga dicocokkan dalam catatan babat Lombok yang kini disimpan di Museum Leiden, Nusa Tenggara Barat. Gunung Toba di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Menurut peneliti, Gunung Toba meletus sekitar 74.000 tahun yang lalu dan terjadi sebanyak 3 kali. Beberapa ahli kelautan juga melaporkan menemukan jejak-jejak batuan Toba di Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Kini, sisa Gunung Toba berubah menjadi kaldera yang dinamakan Danau Toba. Terakhir adalah Gunung Tambora di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Meski masih ada, namun tahukah Anda bahwa gunung ini dulunya memiliki ketinggian 4.300 meter di atas permukaan laut, kemudian berubah menjadi 2.722 mdpl. Gunung Tambora meletus dahsyat pada tahun 1813 hingga menyebabkan 100.000 lebih jiwa meninggal dunia. Kejadian ini juga membuat suhu global turun hingga mencapai 0,7 derajat Celcius, serta sejumlah pangan gagal panen, hingga mengakibatkan masyarakat kelaparan. Kini, kaldera yang terbentuk di Gunung Tambora merupakan kaldera aktif terbesar di dunia. Itulah tadi beberapa gunung meletus yang pernah terjadi di Indonesia. Para peneliti hingga kini terus memantau aktivitas gunung api, baik yang tengah tertidur atau kembali aktif. Menikmati lukisan alam dengan mendaki gunung di Indonesia. Pendaki pun disuguhi pemandangan matahari terbit hingga fenomena blue fire. Sesaat lagi kami hadirkan informasinya untuk Anda.